kepada seluruh anak-anak bangsa yang masih mencintai Republik ini dan masih mempercayai rusaknya negeri ini atas kelakuan seorang Jokowi yang telah banyak merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Saya mewakili teman-teman dari Gladiator mengajak atau menghimbau seluruh anak bangsa untuk hadir di KPK pada tanggal 2 Oktober 2025 pukul 13.00 sampai dengan selesai, dengan maksud tangkap dan adili Jokowi. KPK harus bertanggung jawab untuk menangkap dan mengadili Jokowi. Tangkap Jokowi, adili Jokowi. Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian Point News. Setelah masuk sebagai nominasi pemimpin terkorup di dunia, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK oleh sejumlah tokoh bangsa dan aktivis sipil. Laporan ini menunjukkan menyangkut dugaan praktik korupsi kolusi nepotisme atau KKN dan pencucian uang yang diduga melibatkan Jokowi dan keluarganya. Bahkan kritik keras pun mengemuka karena banyak laporan yang sudah lama masuk ke KPK namun dianggap belum ditindaklanjuti secara memadai. Bahkan sejumlah tokoh bangsa dan aktivis anti korupsi secara resmi mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Jumat siang guna mendesak lembaga anti rasuah ini segera menindaklanjuti laporan-laporan yang telah dilayangkan terkait dengan dugaan korupsi Jokowi. Bahkan kolusi dan nepotisme yang melibatkan presiden dan serta keluarganya. Nah, tokoh-tokoh tersebut diantaranya mantan Ketua KPK Abraham Samad, mantan Komisioner KPK Saud Situmorang, akademisi Refli Harun, dan mantan Menpora Roy Suryo yang menilai bahwa sudah terlalu lama KPK ini terkesan pasif terhadap laporan-laporan masyarakat yang menyebutkan nama keluarga presiden. Dalam pernyataan resminya yang juga para pelapor menyebutkan bahwa ada indikasi keterlibatan keluarga presiden dalam praktik bisnis dan aliran dana mencurigakan termasuk dugaan penerimaan fasilitas jet pribadi oleh Gibran Rakebuming Raka dan Kaisang Pangarep yang dianggap sebagai gratifikasi politik saat kampanye 2024. Dugaan keterlibatan dalam sejumlah proyek besar di Solo dan kawasan strategis nasional melalui perusahaan-perusahaan milik kolega dekat keluarga tidak sinkron, laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN dengan gaya hidup serta perluasan aset keluarga. Kemudian dugaan keterlibatan dalam penguasaan lahan di Medan dan Boyolali melalui perantara bisnis yang terafiliasi. Kami melihat ini bukan hanya soal politik, ini soal keadilan hukum. Laporan masyarakat selama ini dibiarkan menggantung padahal menyangkut pejabat publik tertinggi dan keluarganya, ujar Abraham Samad saat konferensi pers di depan KPK. Bahkan KPK melalui juru bicaranya menyatakan bahwa mereka ini akan memverifikasi kembali semua laporan, namun tidak memberikan pernyataan tegas soal penindakan. Nah, hal ini yang memicu kritik bahwa banyak pihak yang menilai bahwa KPK ini tumpul ke atas namun tajam ke bawah dan tidak menunjukkan independensi saat laporan melibatkan elit kekuasaan. Bahkan sejumlah laporan masyarakat terkait dengan dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh keluarga Presiden Jokowi ini bukanlah hal baru namun hingga kini masih menggantung tanpa kepastian hukum. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa terdapat intervensi politik atau tekanan kekuasaan terhadap KPK yang membuat lembaga tersebut kehilangan independensi. Yang pertama dugaan gratifikasi jet pribadi untuk Gibran dan Kaisang. Nah, kasus ini pertama kali mencuat pada kalau nggak salah 2023 saat Gibran ini dan Kaisang diduga menggunakan fasilitas jet pribadi ini dari perusahaan jet pribadi milik perusahaan besar saat melakukan safari politik. Bahkan banyak juga pihak yang menilai bahwa hal tersebut masuk dalam kategori gratifikasi. Namun bahkan hingga kini tidak ada juga penyelidikan terbuka dari KPK. Ini bukan soal gaya hidup ini potensi gratifikasi yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran undang-undang tipikor, tapi KPK diam. Nah, bahkan Refli Harun ini bilang dalam forum diskusi publiknya
Yang kedua ini tentang dugaan keterlibatan bisnis Gibran dalam proyek pemerintah di Solo dan Boyolali, yang mana Gibran ini diduga memiliki afiliasi dari bisnis yang terlibat dalam pengadaan proyek pemerintah daerah saat menjabat wali kota Solo. Nah, kasus ini pun sempat dilaporkan oleh aktivis anti korupsi di Solo pada 2022 lalu, namun tidak pernah diumumkan perkembangannya oleh APH maupun KPK. Ada proyek infrastruktur yang secara struktural anggarannya janggal dan bahkan pihak-pihak yang terafiliasi ini keluarga presiden yang muncul sebagai pelaksana, ujar Said Didu. Saat mengulas laporan masyarakat Solo yang ketiga ini, laporan dari Ubaidillah Badrun ke KPK pada 2022, yang mana laporan dari Ubaidillah ini dari dosen Universitas Negeri Jakarta, yang merupakan salah satu yang paling mencolok, yaitu yang melaporkan dugaan pencucian uang dan KKN ya yang melibatkan Gibran dan Kaesang dalam hubungan bisnis dengan perusahaan yang pernah terseret kasus pembakaran hutan. Ya, namun sampai saat ini ya, laporan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti secara terbuka. KPK tidak hanya pasif tapi terkesan sengaja lah ya melindungi, kata Ubaidillah. Nah, yang keempat ini ya polemik tentang LHKPN dan juga lonjakan kekayaan kekeluargaan Jokowi. Publik pun menyoroti ya bahwa kekayaan anak-anak presiden ini meningkat drastis hanya dalam waktu yang sangat singkat dan tidak sepenuhnya terancam dalam LHKPN, yang mana dugaan ini mengarah pada kemungkinan penggelapan, penyamaran aset, kemudian penghindaran pajak. Namun lagi-lagi KPK ini KPK maupun PPATK ini tidak pernah mempublikasikan hasil audit secara menyeluruh. Ya kayak ya udah kasusnya hilang aja gitu loh. Dan laporan dari masyarakat ini dianggap tidak memenuhi unsur formil, bahkan banyak pihak yang menilai bahwa ketidakjelasan proses hukum terhadap laporan-laporan ini ya adalah indikator kuat matinya integritas pergerakan hukum di era Jokowi. Relasi kekuasaan, loyalis politik, dan juga kekhawatiran akan citra rezim dinilai lebih dominan dibandingkan prinsip keadilan. Adapun tokoh-tokoh pelapor yang mendesak KPK, yaitu yang pertama untuk membuka kembali dan mengumumkan secara transparan semua laporan yang pernah masuk terkait dengan keluarga presiden. Dan yang kedua, memulai proses penyelidikan terbuka yang minimal dengan memanggil pihak terkait untuk klarifikasi. Dan yang ketiga, melibatkan pengawas eksternal independen seperti Komnas HAM, kemudian LPSK, ataupun Ombudsman. Dalam pengawasan tersebut, dalam pengawasan proses hukum yang menyangkut pejabat negara, situasi ini di mana laporan-laporan terhadap keluarga Presiden Jokowi ini tak kunjung diproses, yang mana ya menciptakan presiden buruk dari impunitas kekuasaan dari berbagai masa dengan demonstrasi yang Indonesia. Bahkan banyak pihak yang menilai bahwa ini adalah bentuk nyata dari impunitas kekuasaan yang dimana hukum tidak lagi bekerja terhadap elit politik, melainkan hanya menjerat mereka yang lemah secara struktural ya, ketika institusi penegak hukum seperti KPK ataupun kejaksaan lah ya, bahkan Polri sekalipun tidak berani menyentuh atau bahkan memeriksa elit puncak. Maka rakyat akan semakin percaya bahwa negara ini dikuasai oleh jaringan kekuasaan yang kebal hukum. Nah, fakta bahwa anak-anak Jokowi, Gibran, dan Kaesang ini secara cepat masuk ke dalam ranah politik nasional dan juga lokal ya, dengan kendaraan partai dari jaringan yang diduga dikendalikan dari lingkar kekuasaan pusat, memperlihatkan adanya upaya sistemis membangun politik dinasti yang bertopeng oleh kekuasaan negara. Nah, dulu ya Jokowi ini dipuja sebagai pemimpin sederhana, bersih, dan bahkan anti dari korupsi. Namun perkembangan beberapa tahun terakhir justru menunjukkan paradoks besar antara citra awal dan juga realitas kekuasaan, mulai dari penggunaan fasilitas negara untuk kampanye Gibran, kemudian konflik kepentingan dalam pemilu 2024, hingga pengangkatan Kaesang sebagai Ketua Umum PSI secara instan ya menurut saya. Nah, semua itu memperlihatkan bahwa nilai-nilai etika pemerintahan justru dikorbankan demi agenda keluarga. Jika presiden, mantan presiden, ataupun keluarga presiden tidak bisa diperiksa karena status ataupun pengaruh politik, maka seluruh sistem hukum telah gagal menjalankan mandat konstitusi. Nah, karena itu,
Desakan terhadap KPK, lembaga peradilan dan masyarakat sipil harus terus dilakukan, bukan demi balas dendam politik, tetapi demi menyelamatkan masa depan demokrasi Indonesia dari jebakan vandalisme modern dan kekuasaan yang diwariskan tanpa akuntabilitas.